Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukrun lillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa ummati Muhammadin ajma'ina ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Wahai saudara-saudaraku sesama umat manusia dan saudara-saudaraku seiman dimanapun berada. Terlebih dahulu mari kita awali kajian dengan berdoa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati Allah Ta'ala, tema kajian pada kesempatan ini adalah perihal utang piutang. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan berikan jawaban atas pertanyaan seorang jamaah seputar hukum utang yang ditinggalkan oleh orang yang sudah meninggal. Namun orang yang memiliki piutang atau yang menghutangi merasa sudah dilunasi oleh almarhum atau almarhumah ketika masih hidup. Akan tetapi para ahli waris yang berhutang tetap ingin melunasinya dengan alasan belum merasa nyaman dan tenang kalau belum membayarnya. Saudaraku, ajaran Islam tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala saja atau yang dikenal dengan hablum minallah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama umat manusia dan lingkungannya atau yang dikenal dengan hablum minannas. Misalnya di dalam soal utang piutang, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 282, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adl. Al-ayah. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Syekh Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Syekh Imam Jalaluddin As-Suyuti, yang keduanya adalah mufassir kelahiran Mesir pada abad 7 dan 8 Hijriah, dalam kitab tafsir Jalalain, sebuah kitab tafsir yang sangat populer juga di Indonesia, khususnya di lingkungan pesantren-pesantren yang ada di Nusantara ini, menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan bermuamalah dalam ayat ini adalah mengadakan utang piutang. Dalam Islam, utang piutang merupakan transaksi yang dibolehkan. Tetapi perlu diingat ada kewajiban untuk mengembalikannya. Berhutang tentunya diperbolehkan dalam Islam, namun jangan sampai hutang melilit kehidupan kita hingga sampai pada titik kita sulit untuk membayarnya. Dalam persoalan yang ditanyakan ini, maka menurut saya ada dua aspek yang bisa dianalisa untuk menjelaskannya. Pertama, pihak orang yang berhutang atau ahli waris dari orang yang berhutang. Dan yang kedua, pihak orang yang berpiutang atau pemberi hutang. Nah, pada aspek pertama, niat yang dilakukan
para ahli waris almarhum almarhumah ini adalah sebuah hal yang sangat baik dan benar menurut saya. Kenapa? Karena alasannya pertama, bahwa meskipun perbuatan berhutang itu hukum asalnya mubah, namun hukum melunasinya adalah sebuah hal yang wajib. Sehingga jika tidak dilunasi, maka akan berdosa karena termasuk perbuatan yang zalim, yang tentu saja hal itu diharamkan di dalam syariat Islam. Dalam hal ini Rasulullah menjelaskan dalam sebuah hadis yang disandarkan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa matlul ghaniyyi dzulmun, menunda-nunda membayar hutang bagi orang yang sudah mampu untuk membayarnya adalah sebuah kezaliman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Menurut para ulama ahli hadis, makna riwayat di atas mengarah pada ketentuan haramnya menunda utang tatkala seseorang sudah jatuh tempo akan utang piutangnya dan ia betul-betul memang sudah memiliki kecukupan finansial untuk melunasinya. Harus diingat bahwa utang piutang termasuk hakul adami, urusan hak sesama manusia. Artinya dosa yang tertoreh tak serta-merta terhapus hanya dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu dia tanpa lebih dulu menyelesaikan apa yang menjadi hak orang lain, dalam hal ini orang yang menghutangnya. Dalam hutang tersimpan tanggung jawab, dan salah satu bentuk tanggung jawab itu adalah membayarnya sesegera mungkin tatkala sudah punya kemampuan untuk membayarnya atau melunasinya. Bahkan sesegera mungkin melunasi hutang ini ketika sudah ada kemampuan tanpa harus jatuh tempo adalah sebuah perbuatan yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fa inna min khiyarin nas ahsanahum qada'an. Sesungguhnya sebagian dari orang yang paling baik adalah orang yang paling baik dalam membayar hutangnya. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, alasan kedua, ahli waris tentu tidak menginginkan almarhum almarhumah dihukumi sebagai pencuri di dalam peradilan Allah Subhanahu wa taala. Sebab Rasulullah mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, ayyuma rajulin yadayyanu dainan wa huwa mujmi'un alla yuwaffiyahu iyyahu laqiyallahu sariqan. Siapa saja yang berhutang lalu berniat tidak mau melunasinya, maka dia akan bertemu Allah pada hari kiamat dalam status sebagai pencuri. Na'udzubillahi min dzalik, tsumma na'udzubillah. Kita semua berlindung kepada Allah dari melakukan hal tersebut. Alasan yang ketiga, keluarga juga sudah pasti menginginkan keselamatan dan kebahagiaan kehidupan almarhum dan almarhumah di akhirat kelak. Akibat tergadainya nasib ukhrawiyah almarhum almarhumah oleh hutangnya yang belum terlunasi. Bahkan Rasulullah mengingatkan dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa seorang mukmin masih bergantung pada hutangnya hingga dia melunasinya. Selanjutnya, alasan yang keempat, keluarga tentu tidak menginginkan pahala kebaikan almarhum almarhumah selama hidupnya akan terus berkurang. Bahkan mungkin menjadi bersaldo minus akibat hutang yang tidak terlunasi, yang bisa mengurangi dan menggerogoti pahala kebaikannya yang lain. Tentu saja jangan pernah kita takabur dan percaya diri bahwa deposit pahala kebaikan kita ini masih terlalu banyak dan tidak akan habis oleh hukuman berupa pengurangan pahala kebaikan akibat mengemplang hutang.
Sebab hanya Allah lah yang al-alim, zat yang maha mengetahui. Allah lah al-hakam, zat yang maha menetapkan. Allah juga adalah al-muhsi, zat yang maha mengkalkulasi. Dan Allah adalah al-hasib, zat yang maha pembuat perhitungan amal, nilai pahala dari pikiran, ucapan, dan tindakan makhluknya. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa alaihi dinarun aw dirhamun, qudiya min hasanatihi laisa thumma dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang mati dalam keadaan masih memiliki hutang 1 dinar atau 1 dirham, maka hutang tersebut akan dilunasi dengan kebaikannya di hari kiamat nanti. Karena di sana di akhirat tidak ada lagi dinar dan dirham. Kemudian alasan yang kelima, keluarga juga tentu tidak menginginkan almarhum almarhumah terus menanggung beban dosa hutang yang tidak terlunasi ini, karena ia adalah salah satu dosa besar selain dosa syirik yang tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun seorang mati dalam keadaan syahid. Rasulullah mengingatkan hal ini dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang disandarkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Yughfaru lisyahidi kullu dzambin illa ad-daina. Semua dosa orang yang mati syahid akan diampuni kecuali hutang. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah bersabda, "Wallazi nafsi biyadihi law anna rajulan kutila fi sabilillahi thumma ukhiya thumma kutila marrataini wa alaihi dainun ma dakhalal jannata hatta yuqda anhu dainuhu." Demi jiwaku yang ada di tangannya, seandainya seorang laki-laki terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan lagi, lalu dia terbunuh lagi 2 kali, dan dia masih punya hutang, maka dia tidak akan masuk surga sampai hutangnya itu dilunasi. Oleh karena itu, sebelum bermaksud akan berhutang pada seseorang, maka sebaiknya kita berpikir terlebih dahulu. Apakah sudah begitu mendesakah kita untuk berhutang? Dan apakah di depan kita akan punya kemampuan untuk melunasinya? Bagaimana memastikan cara dan sumber dana untuk melunasi hutang tersebut nantinya? Perhatikan baik-baik dan sungguh-sungguh apa yang diingatkan oleh Rasulullah di atas. Sebab dosa akibat sengaja mengemplang hutang pada manusia tidak bisa dilunasi hanya dengan beristighfar, memohon ampunan kepada Allah. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari bahwa sebagai bentuk edukasi dan cinta pada umatnya untuk berhati-hati dalam hal utang piutang ini, Rasulullah enggan untuk mensolati jenazah umatnya yang mengemplang hutang tersebut. Rasulullah pun selalu berdoa memohon perlindungan dari bahaya hutang ini. Allahumma inni a'udzubika minal ma'syami wal maghram. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan banyak hutang. Demikian doa yang selalu dipanjatkan Rasulullah setiap hari. Dengan beberapa alasan di atas, maka sangatlah tepat jika para ahli waris dari almarhum almarhumah ini kemudian berkeinginan untuk melunasi hutang tersebut. Namun demikian tentu saja agar mendapatkan hasil yang baik dari niat baik tersebut, maka perlu memperhatikan bagaimana tinjauan fikih dalam masalah ini. Adapun bagi orang yang meninggal dalam keadaan mempunyai tanggungan utang, ahli waris tidak bisa begitu saja membelanjakan harta warisan yang masih ada tanpa mendapatkan izin dari semua orang yang dihutangi oleh almarhum almarhumah sebelum utang-utang tersebut dibayarkan. Bagaimanapun juga orang yang mempunyai piutang
mempunyai hak milik aset tinggalan almarhumah tersebut. Jadi segala transaksi apapun yang menggunakan harta almarhumah harus ada persetujuan orang-orang yang menghutanginya. Jika ada orang yang meninggal dunia, baik meninggal dengan aset warisan yang cukup banyak maupun yang sedikit, kemudian ada salah satu keluarga mengumumkan bahwa semua utang-utang almarhumah itu dia yang menanggungnya, maka pengambil alihan tanggung jawab seperti ini hukumnya sah. Namun meskipun sah, hutang tersebut tetap dianggap belum lunas jika keluarga dan penanggung utang tersebut belum benar-benar membayarkannya secara kontan. Persoalan selanjutnya adalah bagaimana jika ada orang yang meninggal dunia sedangkan utangnya yang harus dibayar melebihi dengan aset yang ia tinggalkan, atau bahkan ia malah tidak punya aset tinggalan sekalipun. Apakah ahli waris mempunyai kewajiban untuk membayarnya? Ulama sepakat bahwa istilah warisan utang tidak ada dalam fikih Islam. Apabila ada orang yang meninggal dalam keadaan masih memiliki tanggungan utang yang menggunung, di sisi lain ia tidak meninggalkan aset yang cukup, maka ahli waris tidak otomatis berkewajiban untuk melunasi hutang tersebut. Namun apabila ada di antara ahli waris tersebut yang mempunyai niat baik untuk melaksanakan keutamaan ibadah sunnah dari harta yang dia miliki, maka hukumnya sah-sah saja untuk membayarkan utang keluarga yang sudah meninggal dunia tapi tidak memiliki aset yang cukup untuk melunasinya. Demikian disampaikan oleh Al-Qurtubi dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran, bahwa sesuai konsensus ulama, jika ada orang yang meninggal sedangkan ia mempunyai tanggungan utang, maka bagi walinya tidak wajib membayarkan utang dengan mengambil harta walinya. Namun apabila ingin berbuat sunnah melalui hal yang demikian, maka ia bisa melaksanakannya dengan cara membayarkan utang yang telah ditanggung dari almarhumah tersebut yang hutangnya belum terlunasi. Saudaraku yang semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya saya akan menjelaskan pada aspek kedua dari pertanyaan jamaah di atas, yaitu perihal pemberi hutang atau pemiutang. Pemberi hutang pada kasus ini telah menyatakan bahwa ia sudah merasa atau ingat bahwa orang yang berhutang yang kini sudah meninggal ini dulu telah sungguh-sungguh melunasi hutangnya ketika dia masih hidup. Jika demikian keadaannya, maka sesungguhnya sudah tidak ada lagi persoalan hukukul adamiyah, hak-hak sesama Bani Adam berupa hutang piutang di antara keduanya. Sehingga persoalan sudah selesai. Artinya orang yang meninggal tersebut tidak berdosa karena akibat meninggal dengan membawa hutangnya. Kenapa dianggap selesai? Jawabannya tidak lain karena sudah memenuhi syarat dalam prinsip dihalalkannya sebuah aktivitas muamalah yang terjadi kedua belah pihak, yaitu at-tarodi atau pertemuan antara ijab dan qabul yang saling mencocoki. Di antara dasar hukum at-tarudi adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala surat An-Nisa ayat ke-29. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang padamu. Di samping itu ada hadis Nabi yang menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innamal bai'u an taradin,
Sesungguhnya sahnya jual beli itu adalah atas dasar kerelaan tarodin. Lalu bagaimana cara mengetahui adanya kerelaan dari masing-masing pihak dalam menjalankan akad muamalah ini? Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama. Di antaranya yang menegaskan bahwa at-tarodi harus diawali dengan rasa suka dan menyengaja atau mukhtar. Artinya memilih secara sadar dan juga bebas, tidak ada pemaksaan. Pendapat ini nampaknya masih menitik beratkan kepada aspek yang bersifat batiniah. Ulama lain berpendapat bahwa unsur kerelaan ini atau at-tarodi ini akan terwujud dengan adanya ijab dan qabul dari kedua belah pihak atas dasar kesengajaan dan ikhtiar. Secara umum lebih konkretnya, tanda-tanda adanya at-tarodi bisa berupa ucapan, bisa berupa isyarat, bisa berupa tulisan, bisa berupa surat, dan juga perbuatan atau sikap, perilaku, tindakan seseorang. Pada kasus yang ditanyakan jamaah ini, jika saja pada kenyataannya sebenarnya hutang belum terlunasi, namun pemberi hutang mengatakan kepada ahli warisnya bahwa hutangnya sudah dianggap lunas dengan tujuan meringankan beban keluarga almarhumah, untuk mempertimbangkan juga karena ketidakmampuan penghutang atau alasan yang lain, atau niat mengikhlaskannya dengan tujuan untuk mendapatkan keutamaan bagi orang yang mampu mengikhlaskan kewajiban membayar hutang yang ada pada dirinya, meskipun sesuatu yang sangat sulit. Tetapi jika melihat keutamaan dan dampak yang terjadi pada orang-orang yang sedang mengalami kesusahan, setidaknya hati kita bisa terketuk untuk memberikan kemudahan tersebut. Nah, di antara keutamaan bagi orang yang telah memberi pinjaman merupakan bagian dari meringankan kesusahan sesama, dan apalagi kemudian akhirnya belajar untuk mengikhlaskannya adalah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kesusahan pada hari kiamat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, barang siapa yang senang atau suka ingin diselamatkan oleh Allah dari kesusahan hari kiamat, maka hendaknya dia menghilangkan kesusahan orang yang sedang mengalami kesulitan untuk membayar hutang atau membebaskannya. Bahkan ketika pemberi hutang memberikan kelonggaran tempo waktu pembayaran sampai batas waktu tertentu seperti kesanggupan orang yang berhutang, maka ini pun juga ada keutamaan yang dia bisa dapatkan, yaitu akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah bersabda, man anzura mu'siran aw wada'a anhu adallahu Allahu fi dhillihi. Barang siapa memberi tenggang waktu bagi orang yang berada dalam kesulitan untuk melunasi hutang atau bahkan membebaskan hutangnya, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 280. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa an tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Jika orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah penangguhan sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan sebagian atau semua utang itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam riwayat Imam Ahmad, Rasulullah SAW bersabda, ada seorang yang didatangkan pada hari kiamat, kemudian Allah berseru, lihatlah amalannya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai Tuhanku,
Aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan, yakni dulu aku memiliki harta, lalu aku sering meminjamkannya pada orang-orang yang membutuhkan. Setiap orang yang sebenarnya mampu untuk melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula setiap orang yang berada dalam kesulitan, aku selalu memberinya tempo sampai dia mampu melunasinya. Lantas Allah menegaskan, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang itu pun akhirnya diampuni. Dalam cara menagih hutang pun, pemilik piutang berpeluang juga mendapatkan keutamaan pahala yang lainnya, yaitu akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika ia mampu bersikap baik dalam menjalankan kewajiban penagihan hutangnya. Dalam riwayat Imam Bukhari, Rasulullah SAW mendoakan, semoga Allah merahmati seseorang yang bersikap mudah ketika menjual, ketika membeli, dan ketika menagih haknya atau piutangnya. Ibnu Majah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Siti Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man talaba haqqan fal yatlubhu fi afafin wafin au ghairu wafin." Siapa saja yang ingin meminta haknya, hendaklah dia meminta dengan cara yang baik, baik pada orang yang mau menunaikan ataupun orang yang enggan menunaikannya. Apa yang dilakukan pemberi hutang yang ketika menyatakan bahwa utang almarhumah tersebut telah lunas, di luar bagaimana kenyataan apakah memang sudah terlunasi atau belum, atau hanya sebagai gaya diplomasi yang memberi hutang saja untuk mengikhlaskan hutang tersebut. Subhanallah, la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Saya terlebih dahulu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena bagaimanapun belajar untuk mengikhlaskan hutang yang kita berikan, apalagi dalam jumlah yang relatif besar menurut kita, adalah bukan hal yang mudah dan bisa dilakukan dalam waktu sekejap atau sekali saja. Butuh waktu berkali-kali untuk bisa benar-benar mengikhlaskannya. Namun ada hal yang perlu diperhatikan bersama oleh kedua belah pihak, agar yang dilakukan bisa sesuai dengan syariat dan adab berutang piutang, sebagaimana yang dituntunkan dalam ajaran Islam. Dengan demikian, maka akan ditemukan solusi terbaik bagi keduanya. Apa yang dilakukan oleh pemberi hutang ini dinamakan pemutihan hutang. Bahwa utang yang telah diikhlaskan statusnya menjadi sedekah. Dan semacam ini sifatnya akad sepihak. Artinya untuk memutihkan utang hanya kembali kepada kerelaan orang yang memberi utang. Sehingga bisa jadi yang berutang tidak tahu sama sekali bahwa utangnya telah diikhlaskan oleh dirinya. Dan salah satu di antara aturan yang berlaku dalam pemutihan utang ini adalah bahwa orang yang telah mensedekahkan hartanya kepada orang lain tentu pantangan baginya untuk menarik kembali, sekalipun itu dikembalikan oleh orang yang memberi. Dalam sebuah hadis riwayat An-Nasa'i, Rasulullah SAW bahkan mengandaikan seperti ia menelan kembali makanan yang telah dimuntahkan. Masalul ladzi yahabu fayarji'u fi hibatihi kamasalil kalbi ya'kulu fayaqi'u thumma ya'kulu qai'ahu. Perumpamaan orang yang memberikan harta lalu kemudian menarik kembali harta pemberiannya seperti anjing yang makan lalu dia muntah kemudian dia makan muntahannya itu. Dalam riwayat Abu Dawud disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak halal bagi seseorang yang memberikan atau menghibahkan sesuatu, kemudian dia menarik kembali pemberiannya, kecuali pemberian orang tua kepada anak. Orang yang telah memberikan harta kepada orang lain, kemudian dia menarik kembali
maka seperti anjing yang makan setelah kenyang dia muntah, kemudian dia makan lagi muntahannya. Dari penjelasan di atas, maka solusi hukum yang bisa dilakukan adalah, menurut saya, adalah ketika ada pihak ahli waris yang datang berniat untuk melunasi hutang dari almarhum atau almarhumah, maka sebaiknya pemberi hutang bersikap menerimanya terlebih dahulu, agar apa yang diinginkan oleh ahli waris tersebut untuk mendapatkan ketenangan batin itu terwujud. Dan mereka pun tidak tersinggung akibat penolakan dari pemilik hutang tadi. Proses akad ijab maupun qabul bisa dilakukan secara tertulis untuk menghindari pertikaian suatu hari nanti, sebagaimana pendapat mazhab Syafi'iyah dan Hambaliyah. Atau juga bisa dilakukan cukup dengan dinyatakan secara lisan saja kedua belah pihak, atau dengan isyarat lainnya sebagaimana mazhab Malikiyah membolehkannya. Selanjutnya, pemberi hutang sebaiknya berinisiatif mengajak para ahli waris untuk mentasarufkan uang pelunasan tersebut untuk mensedekahkannya bersama kepada jalan kebaikan. Sebab insya Allah hal ini akan berbuah kebaikan bagi semua pihak, baik bagi pemilik piutang, ahli waris yang penghutang, maupun almarhum dan almarhumah yang berhutang itu sendiri. Menurut Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi dalam kitab Minhajul Muslim, bersedekah atas nama mayit adalah disunahkan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an yang mengatakan bahwa anna rajulan qala ya Rasulullah inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqu an qala na'am wa lamma matat ummu Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anha qala ya Rasulullah inna ummi matat afatasaddaqu anha qala na'am qala fa ayyu sadaqati afdal qala sakil ma. Seseorang mendatangi baginda Nabi SAW seraya bertanya, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahku telah mati dengan meninggalkan harta, namun ia tidak berwasiat apapun kepadaku. Maka apakah boleh bagiku untuk mengkafaroti atau menghapus dosanya dengan bersedekah dengan harta peninggalan tersebut? Rasulullah menjawab, ya betul. Dan ketika Ummu Sa'ad ibni Ubadah radhiyallahu anha meninggal, maka ia bertanya lagi, wahai Rasulullah, ibuku telah mati, dan apakah kini aku boleh bersedekah untuknya? Rasulullah SAW menjawab, ya boleh. Ia bertanya lagi, sedekah apakah yang utama untuknya? Beliau menjawab, memberikan air minum pada orang yang sedang kehausan. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Saya memahami secara lebih luas makna lafaz memberikan air minum ini dengan seseorang atau pihak yang tengah membutuhkan pertolongan. Maka kesepakatan untuk bersedekah termasuk yang diniatkan untuk almarhum dan almarhumah yang dilakukan oleh pemberi hutang tadi dengan ahli waris yang memiliki hutang adalah suatu hal yang baik dan terpuji di dalam Islam. Syekh Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Hasani, seorang ulama Harumain, menyebutkan dalam kitab Sarafu Ummati Muhammadiyah, menuliskan di situ sebuah riwayat hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu
yang mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bersedekahlah kalian, karena sedekah itu seperti perindang yang menyelamatkan dari panasnya api neraka. Hadis lain menceritakan bahwa Jabir radhiyallahu an mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda pada Ka'ab bin Ujrah, wahai Ka'ab, salat itu untuk taqarrub kepada Allah, dan puasa itu menjadi benteng diri, dan sedekah itu akan menghapus kesalahan dan sebagaimana air yang memadamkan api. Syekh Alwi Al-Hasani juga menjelaskan bahwa manfaat sedekah ini meliputi 3 alam, baik ketika di dunia, di alam barzah, dan maupun di alam akhirat. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang disandarkan sahabat Uqbah bin Amir bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna sadaqata la tudfi'u an ahliha harral kuburi wa innama yastadhillul mu'min yaumal qiyamati fi dhilli sadaqatihi. Sesungguhnya sedekah itu akan membebaskan ahlinya atau pelakunya dari siksa neraka dan akan memberi naungan seorang mukmin yang bersedekah pada hari kiamat dalam naungan sedekahnya. Hadis lain menyebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-du'a'u was-sadaqatu hadiyatun ilal mauta. Doa dan sedekah ini merupakan hadiah atau menjadi hadiah kepada atau untuk mayit. Tentang kapan waktu sebaiknya sedekah bagi almarhum almarhumah ini dilakukan, pada prinsipnya karena sedekah ini merupakan ibadah yang disunahkan, maka kapanpun bisa dilakukan. Namun ada asar sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an yang bisa kita renungkan dan dijadikan acuan juga, bahwa ada kebaikan tersendiri ketika sedekah tersebut dilakukan sebelum habis waktu 1000 hari, atau dalam tradisi Muslim di Nusantara khususnya di Jawa menyebutnya dengan istilah nyewu atau haul ketiga dari almarhum atau almarhumah. Dalam kitab Al-Hawilil Fatawa jilid 2 disebutkan atau dituliskan asar sahabat Umar, wa qala Umar as-sadaqatu ba'da dafni thawabuha ila thalathati ayyamin wa sadaqatu fi thalathati ayyamin yabqa thawabuha ila 7 ayyamin wa sadaqatu yawmas sabi' yabqa thawabuha ila 25 yawman wa minal 25 ila 40 yawman wa minal 40 ila mi'atin wa minal mi'ata ila sanatin wa minas sanati ila alfi amin. Berkata Umar radhiyallahu an, sedekah setelah kematian maka pahalanya sampai 3 hari, dan sedekah dalam masa 3 hari akan tetap kekal pahalanya sampai 7 hari. Dan sedekah di hari ke-7 atau masa 7 hari akan kekal pahalanya sampai hari atau 25 hari. Dan dari pahala 25 sampai 40 harinya. Lalu sedekah di hari ke-40 akan kekal hingga 100 hari. Dan dari hari 100 hari atau ke hari ke-100 akan sampai kepada 1 tahun. Dan dari 1 tahun sampai kekalnya pahala itu hingga 1000 hari. Semoga kita semua, baik yang berposisi sebagai orang yang berhutang atau sebagai pemilik piutang, mendapatkan hikmah dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya sampaikan di atas. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Demikian kajian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf atas kekurangan.
dan mohon ampunan atas khilaf dan dosa saya kepada Allah Ta'ala. Mari terus bergabung menjadi mitra kebaikan dengan cara subscribe, like, dan share channel ini untuk terus mendapatkan notifikasi dan kemanfaatan serta keberkahan pada kajian dan unggahan-unggahan selanjutnya. Mari kita tutup kajian ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.